Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mungkin kita sangat akrab dengan kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali ini lahir pada tahun 445 Hijriah, artinya 1000 tahun yang lalu, di daerah Irak. Kemudian dia menjadi filsuf, menjadi sufi, kemudian menjadi guru besar di Universitas Nizam Al-Muluk. Yang sampai ke kita saat ini ada bukunya yang sangat terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin, yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dalam kesempatan ini ingin kita kutip, nanti kita kaitkan apa hubungannya kitab ini dengan kelakuan yang ditampilkan oleh Yusuf Mansur. Nah, itu intinya. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, kata dia, "I'lam, ketahuilah anna sauma salasa darajat." Ketahuilah bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Saumul umum. Yang pertama, puasa umum. Wasani wa saumul khusus. Puasa khusus. Wasalis saumu khususil khusus. Puasanya khusus dan orang-orang khusus. Amma saumul umum, adapun puasa umum adalah saumul awam, puasanya orang awam. Fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaka tafsiluhu. Adapun puasanya orang umum ini atau orang awam ini adalah menjaga perut, kemaluan dari qada'i syahwah, melakukan perbuatan syahwat. Wa amma saumul khusus, puasanya khusus adalah wasumuya aidan saumus salihin, dinamakan juga dengan puasa orang-orang saleh. Fahuwa kafus sam'i, menjaga pendengaran, wal basari, kemudian penglihatan, wal lisani, ucapan, wal yad, tangan, wal rijli, kaki, wasairul jawarih anil atham, dan semua anggota tubuh dari perbuatan dosa. Jadi amma saumul khususil khusus fahuwa saumul qalbi, ini puasanya sudah masuk ke wilayah hati gitu. Anil himamud diniyah wal afkar dunyawiyah, ya kan, dari hal-hal yang bersifat duniawiyah. Wa kaffahu amma siwallah, dan menjaganya daripada selain Allah azza wajal bil kulliyah. Jadi para pemirsa, salah satu kalau kita ingin, kata Imam Al-Ghazali, ingin menaikkan derajat kita menjadi orang yang berpuasa, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah dengan cara kita menahan diri anil kedzib, yaitu menahan diri untuk tidak terlibat dalam perbuatan dusta. Jadi kalau orang hanya sekedar dia menahan puasanya itu dari sekedar menahan haus dan lapar, maka dia disebut puasa dengan puasa kaum awam gitu, atau puasa umum, puasa bagi pemula gitu. Nah, kalau ingin menaikkan derajat puasanya atau amalan puasanya kepada derajat saumus salihin,
atau saumul khusus, maka dia harus menahan atau menolak ajakan dari perbuatan dusta, menolak atau mendengarkan cerita-cerita dusta. Karena buku ini ditulis, ya kira-kira dia berusia 40 tahun gitu. Ya kan? Berarti sudah 960 tahun yang lalu. Maka buku ini tidak menyebut orang-orang gitu. Kalau buku ini Al-Ghazali menulisnya pada zaman sekarang, mungkin dia menuding nama-nama orang gitu. Maka nama-nama pendusta adalah menjadi prioritas utama yang merusak puasa. Nah, cerita-cerita dusta itu, kalau secara simbolik, itu adalah cerita-cerita yang ditawarkan oleh setan. Maka kita berpuasa harus menolak setan dengan segala bentuknya. Maka mendengarkan cerita atau cerita dakwah dalam tanda kutip gitu ya, yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu merusak puasa, kata Imam Al-Ghazali. Merusak puasa. Kenapa? Dia membawa orang kepada cerita dusta. Yang berikutnya kata Imam Al-Ghazali dalam Asrarus Shaum ini, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ini, dia mengatakan orang berpuasa juga dilarang untuk tulul amal, panjang angan-angan. Kalau sekarang ini cerita halusinasi, maka berhubungan dengan Yusuf Mansur terhadap cerita halusinasi merendahkan derajat para shaimun. Ya. Para shaimun akan rendah derajatnya kalau mendengarkan cerita Yusuf Mansur, apalagi mempercayainya. Mendengar saja rusak puasa kita, apalagi mempercayainya. Kalau mempercayainya apa? Mungkin makin jatuhlah derajat puasa seseorang gitu. Nah, samalah dalam cerita dalam bentuk lain itu orang pergi ke dukun. Pergi ke dukun itu pergi saja gitu kan. Itu dalam sebuah hadis kita ketahui itu 40 hari salatnya tidak diterima. Kalau mempercayainya, jatuhlah dia ke dalam derajat syirik. Nah, Yusuf Mansur itu seperti itu. Kita mendengarkan cerita-cerita agamanya sama seperti yang disentil oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini, orang akan rusak. Maka kalau Imam Al-Ghazali hadir hari ini, mungkin dia akan memperingatkan di mana-mana, "Woi, hati-hati dengan Yusuf Mansur. Dia penipu. Dia bercerita halusinasi, merusak orang berpuasa, dan merugikan orang-orang yang mendengarkannya." Mungkin begitu dia ngomong gitu. Tapi karena dia nggak ketemu, dia hanya mengatakan hati-hati atau jaga diri daripada mendengarkan perkataan dusta. Nah, raja dusta itu kan Yusuf Mansur. Kemudian hati-hati dengan tulal amal, orang yang panjang angan-angannya, berhalusinasi. Nah, sekarang ini rajanya halusinasi itu kan Yusuf Mansur. Di tengah cerita halusinasi itu dia selipkan cerita-cerita sedekah supaya dia mendapatkan uang. Setelah uang dia dapat, dia kabur dan ngacir gitu. Banyak tuh rekayasanya, tapi nggak jelas uangnya untuk dirinya sendiri. Itu kalau dilihat tuh depan UIN Ciputat, seperti kita bilang berkali-kali itu, mula-mula dia tawarkan ke jemaahnya itu, ini mau dibangun rumah tahfiz Quran. Ya masuk akal lah, di depan kampus ada rumah tahfiz Quran. Tapi begitu lama-lama dia rubah menjadi warung makan. Dia rubah menjadi warung makan. Kenapa? Karena emang tujuannya semula itu mencari duit. Mungkin orang sudah nggak peduli ini sudah gitu. Udah dia rubah sudah. Cerita rumah tahfiz ini belakang sudah itu. Karena di mata dia rumah tahfiz mungkin penghasilannya kurang gitu. Jadi jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini kita harus menyempurnakan, menaikkan derajat kita dari puasanya orang-orang awam kepada puasanya saumul khusus, yaitu saumus sholihin,
puasanya hamba Allah yang saleh. Mari kita tingkatkan kesadaran berpuasa kita dengan menjauhi dan melawan ajakan-ajakan dusta dan ceramah-ceramah halusinasi dari Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.